Halo, assalamualaikum. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Selalu ada sesuatu ya buat mereka yang mau bersabar. Ini adalah sebuah smartphone yang dari tahun 2021 lalu sebetulnya sudah ngebet pengen nyobain ya. Karena desainnya, terutama itu sih desainnya ya, mirip Apple, iPhone. Kebetulan kemarin sempat pakai juga iPhone 12 mini. Ini Android. Nah, harganya ternyata secara resmi turun 500.000. Sebelumnya saya udah nemu seller yang jual lebih murah 1 jutaan ya dibandingkan harga resminya. Nah, dengan turun 500.000 harusnya ada lagi seller yang jualnya berarti turun 1,5 juta dari harga pertama launching kan. Nyari-nyari dapat, dia punya warna hitam yang saya mau, nyari lagi itu di ini barunya 7999 ya resminya. Kemudian kemarin sempat turun jadi 7499. Nah, kemarin saya nyari ada yang jual 6450 yang warna hitam. Sambil kita buka aja ya ngobrolnya ya. Yang warna hitam, yang saya mau warna hitam. Lalu saya nyari lagi yang lebih murah, siapa tahu juga cashbacknya bisa lebih mantap lagi. Dan akhirnya nemu satu seller yang jual 6299. Tinggal satu stok dan warnanya Aurora doang, ungu. Ya udah nggak masalah. Terlebih di seller itu dia cashbacknya ada 2. Cashback dari seller 1 sama cashback dari Tokopedia. Jadi total cashbacknya hampir 400.000. Jadi ini bisa dikatakan didapatkan dengan uang 5,9 juta. Dan ini adalah Oppo Reno 6 5G warna Aurora ya. Oke, udah tahu produknya. Ini yang RAM 8GB dengan storage 128GB. Saya juga udah tanya ke seller apakah ini di repack. Iya, dia mengakui di repack. Jadi diambil dulu kartu garansinya, disobek, lalu dibungkus ulang. Seperti biasa, kita sudah tahu kenapa alasannya. Kalau belum tahu kenapa, tonton video unboxing saya yang tahun lalu ya. Udah sering banget bahas. Oke, kita coba lihat. Tapi dia nempelin lagi nih stikernya. Bisa. Jadi nggak sampai sobek. Tapi ditempel lagi. Ya memang biasanya yang semurah ini nggak bisa pilih warna ya, seadanya stok yang sudah ada di tokonya. Dia aktifkan buat ambil bonus, jadi garansinya udah berjalan pas sebelum dikirim. Jadi tidak disarankan buat yang mau beli smartphone buat kado atau mau disimpan rada lama dulu, karena garansinya sudah berjalan 1 hari sebelum dikirim atau pas dikirim ya, mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum kita terima. Dan ini dapat soft case ya dengan pinggiran yang lurus seperti ini. Serius, satu hal yang bikin saya tertarik banget sama smartphone ini adalah karena frame-nya yang lurus kayak iPhone. Ini dapat SIM tray ejector, kemudian dapat petunjuk penggunaan. Buat yang belum tahu speknya, saya akan munculkan. Jadi Oppo Reno 6 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 900, RAM 8, storage 128, layar AMOLED. Nah, di sini nih ada nih highlight fiturnya. Bokeh, flare, portrait video, AI highlight video, ultra night video plus live HDR, ultra slim retro design. Saya belum tahu ketebalannya berapa, tapi layarnya 90Hz ya refresh rate-nya. Jadi kalau mau nyari spek, memang kayaknya tidak terlalu tinggi ini dibandingkan beberapa pesaingnya. Makanya dulu pun ketika saya harus milih dengan budget yang terbatas, saya akhirnya ambil Realme GT Master Edition. Sekarang lagi saya coba sebagai smartphone kedua, tunggu aja reviewnya ya. Dan ini sama-sama mendukung 65 watt fast chargingnya ya. Kalau di Oppo namanya Super VOOC 2.0, di Realme namanya Dart Charge. Sama-sama baterainya kalau nggak salah ini 4300 mAh. Kita tinggal geser, ya bisa digeser. Dan seperti ini penampakan yang warna Aurora. Ini mirip dengan penampakan warna di Vivo X60 series ya. Saya kalau disuruh pilih sepertinya pengen yang warna hitam, kayaknya lebih simple aja, lebih elegan. Tapi ini buat bikin video kece juga sih warna kayak gini. Tinggal diubah arah cahayanya, arah refleksinya tuh warnanya udah beda kayak gini, kece ya. Tapi buat penggunaan sehari-hari sih terlalu gonjreng buat saya. Oke, kemudian buat komponen ya, atau bagian per bagiannya, kita akan lihat di sisi kanan ada tombol power dengan aksen hijau seperti itu, saya suka. Kemudian 2 garis antena, ya frame-nya aluminium atau logam, karena ada garis antena juga kan, cukup tipis. Ya ini lebih kayak iPhone bener dibandingkan smartphone lain yang sudah lurus kayak gini, tapi dari
plastik framenya, jadi kerasanya kurang kayak iPhone ya. Nggak, iPhone itu tidak ada masalah dengan iPhone, saya pemakai iPhone juga sebelumnya. Lalu ada mikrofon di sini, ada 2 garis antena lagi. Yang ini mikrofon kedua ya, buat noise cancelling waktu telepon atau buat rekam video. Lalu di kiri ada 2 garis antena lagi dan tombol volume up, volume down, volume rocker ya. Ini sebetulnya gabung sih tombolnya, cuma dikasih tonjolan 2 kayak terpisah. Kemudian di sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang. Saya belum tahu ini loudspeakernya stereo atau tidak, tapi di sini ada 1 buah garis antena lagi. Kita akan lihat SIM tray-nya. Ya, ini sandwich tipenya, SIM tray-nya, jadi dual SIM, nano SIM, dan nano SIM, tanpa slot buat ekspansi memori. Setahu saya dia juga tidak menyediakan varian lain ya, yang 256 itu nggak ada, jadi harus cukup dengan 128. Ini sudah terpasang anti gores bawaan dengan punch hole kamera di kiri atas ya, 1 ya. Lalu di sini ada earpiece dan ini enak buat dipakai. Kayaknya tanpa case juga enak. Kalau mau pakai case, saya sejujurnya tidak terlalu suka case bawaan beberapa brand, termasuk yang Oppo, jarang banget saya pakai. Dan Oppo ini juga biasanya pilihan case di aftermarketnya tidak terlalu banyak. Oh, kalau pakai case malah nggak berasa premiumnya ya. Lepas aja lah, semoga tidak terjadi apa-apa selama pemakaian. Tapi kalau mau disimpan di laci, saya mau pakai dulu. Oke, kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Habis itu kita akan kembali dengan storage, software, dan lain-lainnya ya. Oh, kalau ini masih dapat headset. Nih, headsetnya pakai colokan Type-C jack-nya. Tipenya half in ear. Ya, betul. Kalau mau yang ada jack audionya, di level harga segini ada beberapa. Tapi salah satu pilihan yang menarik adalah Realme GT Master Edition, atau di 6,5-an itu sebetulnya ada Realme GT2 ya, tapi saya belum coba, jadi belum bisa kasih tahu seperti apa device-nya. Ini kepala charger Oppo yang SuperVOOC 2.0 dengan outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt atau 10 volt 6,5 ampere maksimal 65 watt. Tapi sayangnya selalu sih VOOC sama Dart Charge itu eksklusif, harus pakai charger dan kabel data bawaan ya. A few moments later. Sudah masuk ke home screen-nya ColorOS 11 ya. Ini masih pakai Android 11, semoga nanti segera dapat update ke Android 12 juga. Kita masih menunggu. Oppo yang sudah Android 12 apa ya? Teman-teman boleh komen kalau ada yang tahu. Kayaknya flagship-nya harusnya udah deh. Oppo Find X3 Pro mungkin. Ya, saya belum kesempatan beli X3 Pro karena masih tinggi harganya. Sekarang kita lihat kalau Oppo ColorOS ini memang nggak punya application drawer ya by default. Mungkin di setting bisa. Dan bloatware-nya ada di sini nih. Kita bisa lihat ada Netflix, kemudian Facebook, WhatsApp. Walaupun yang 2 ini bisa dihitung bisa enggak ya. Lazada, TikTok, Baca Plus 6, More Apps ini ada 7 sendiri, 13 berarti ya bloatware-nya. Walaupun kalau misalkan mau dikurangin sama yang biasa digunakan, Facebook, WhatsApp, bisa lah, nggak usah dihitung ya. Twitter juga saya nggak bisa hitung. Sama mungkin Netflix bagi sebagian orang, tapi seperti biasa kita hitung aja dulu. Dan Baca Plus, kalau di ColorOS biasanya nggak bisa di-uninstall. Oh ini bisa, tapi dari sini. Mantap. Sisanya kayak nih misalkan JNT, langsung bisa muncul tuh uninstall-nya. Oh harusnya saya nggak uninstall dulu ya. Kita lihat dulu storage-nya. Dengan mengurangi 2 aplikasi bloatware-nya, kira-kira storage-nya tersisa berapa lagi ya? Oke, dari 128 GB terpakai 18,8 GB, artinya free-nya 109,2 GB. Kemudian tadi saya udah setup fingerprint scanner-nya. Oke, instan. Kalau face unlock juga biasanya Oppo instan dan biasanya bisa dipakai meskipun menggunakan masker. Antara lebih praktis tapi lebih tidak secure ya. Kemudian kita lihat about phone-nya di sini. Ya, masih ColorOS 11, Android 11 dengan security update 5 Juli 2021. Saya belum connect Wi-Fi jadi belum bisa ngecek untuk software update-nya sampai kemana. Dan RAM-nya 8 GB bisa diekspansi di sini ya, 2, 3 atau 5 GB. Biasanya saya selalu matikan. Nanti efeknya baru terasa kalau sudah restart smartphone-nya. Karena makin besar RAM, makin boros baterai juga.
dan belum tentu speed RAM yang ekspansinya itu atau virtual RAM-nya sekencang RAM yang beneran ya, yang fisik. Kemudian prosesornya Dimensity 900 octa-core. Sisanya udah ya, tinggal kameranya. Night Video Portrait More. Dual View Video, Slow Motion, Time Lapse, Movie Expert, Extra HD, Pano, Text Scanner, Macro, Sticker, sama Solid Templates. Yang Pro-nya ini, oke, bisa semua. Exposure Compensation, Manual Focus, White Balance, Shutter Speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik. ISO sampai dengan 6400 dari 100. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita kembali ke video. Di sini ada mode Ultra Steady. Sementara tanpa mode Ultra Steady, kita bisa lihat resolusinya maksimal 4K. Mentok di 30 fps ya 4K-nya. Kalau 1080p bisa 60 fps dan oke, kalau Ultra Steady itu di 1080p 60 fps maksimal. 4K mati Ultra Steady-nya ya. Sementara video kamera depan ada Ultra Steady-nya juga dengan resolusi Full HD atau HD 720p, tapi tidak bisa pilih frame rate, jadi standar di 30 fps saja ya. Oke, ini dia Oppo Reno 6 5G yang sekarang secara resmi sudah turun harganya 500.000 dari tadinya 799 ke 7499 dan saya dapatkan di salah satu toko seharga 6299.000. Jauh ya. Beda 1,2 dan dengan cashback lagi lebih murah lagi. Saya akan coba taruh linknya di deskripsi, cari yang termurah. Kalau teman-teman tertarik juga atau minat juga, saya nggak janji masih ada yang 6,299 ini, tapi paling murah setelah ini ada 64 atau 6450 ya. Kece sih ini, mengingatkan sama iPhone banget. Dan ya, buat yang nggak bisa berpindah dari Android, kayak saya nih rada berat buat pindah ke ekosistem iOS, kayaknya feels-nya dapat di sini. Tapi tentu saja tunggu aja video review lengkapnya ya, buat lebih detail lagi tentang user experience yang saya alami di smartphone ini, termasuk mungkin nanti hasil kameranya, performanya gimana, baterainya gimana. Si Dimensity 900 ini juga belum pernah saya coba di smartphone lain sebelumnya. Oke, ini dia Oppo Reno 6 5G, mantap, kece, dan dapatnya lebih murah. Selalu beli telat, lebih hemat. Oke, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.